Kitab Sulamut Taufiq. Mana? Man lam yajidil ma'a wa man lam yajidil ma'a. Ya, bab tayammum sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa itu tayammum? Tayammum lughatan secara bahasa artinya al-qasdu, atau bermaksud, bertujuan. Wa syar'an, secara syariat artinya tayammum diartikan adalah qasdut turab atau naqlut turab, ya. Ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusah, memindahkan debu ke wajah dan kedua tangan kita dengan niat yang khusus. Itu tayammum. Dan seperti yang di awal pernah kita sebutkan, ya, bahwa di dalam Islam ada yang namanya wasilatut atau wasailut toharoh. Wasailut toharoh, wasilah untuk kita bersuci. Di antaranya air, juga debu, ya, min wasailit toharah. Kemudian debu, tayammum merupakan sesuatu hal yang disyariatkan di dalam Islam, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pengganti, ya, yang penggunaannya dalam tanda kutip sebagai bentuk atau hanya dalam bentuk istibahah. Apa itu istibahah? Hanya istibahah itu artinya sekedar dibolehkan sebagai pengganti. Contoh begini, kita wajib kalau kita mau beli atau bayar sesuatu, daftar sesuatu, wajib pakai KTP. Kalau nggak punya KTP, wajib itu pakai KTP. Kalau nggak punya KTP gimana? Ya udah deh, kalau memang nggak ada KTP-nya, hilang atau lagi diurus atau lagi diperlukan untuk satu hal lain, maka boleh pakai kartu keluarga. Jadi, tapi kartu keluarga kalau ada KTP, mana yang dipakai? KTP. Makanya dalam kaidah itu ada disebutkan, idza hadaral ma batalat tayammum. Kalau air datang, maka batalah tayammum. Begitu juga kalau KTP ada, pakai kakak nggak berlaku lagi. Ibaratnya begitu, ya. Nah, disyariatkan tayammum, ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala seiringan dengan turunnya perintah atau masalah wudu. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Apabila kalian tidak mendapati adanya air, ya, kalian tidak mampu menggunakan air, maka tayamumlah dengan debu yang debu yang baik, debu yang suci dan terangkat. Artinya debu yang terangkat apa? Yang kalau seandainya ditiup ada yang berterbang, jelas itu debu yang boleh dipakai buat tayamum, ya. Yang penting bukan entar ada masalah. Ini sekarang begini, ini masjid atau ini musolah dikatakan wakaf, ya. Boleh nggak tayamum pakai debu ini musolah? Nggak boleh.
Begitu juga boleh nggak wudhu pakai tanah ini masjid atau ini musola kalau ini wakaf? Nggak boleh, kecuali dalam wakafnya diwakafkan untuk masjid dan kepentingan berkaitan masjid. Paham? Itu lain lagi, ya. Karena yang namanya barang wakaf itu nggak boleh dipindah-pindahkan. Oleh karenanya juga sebagian atau orang-orang yang memahami itu kadang dia ngasih wakaf ada wakaf tanah sebidang segini, bidang tanah. Maka dia beli lagi atau dia tambah lagi tanahnya milik ini masjid, tapi tidak masuk bagian wakaf untuk masjid. Untuk apa ini tanah selebihannya? Untuk kamar mandi, ya, dan juga untuk yang berkaitan dengan keperluan dan kepentingan maslahat masjid itu sendiri tadi. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Nah, kenapa? Sekali lagi, nggak boleh yang namanya sesuatu dari barang wakaf dipindah-pindahin, itu kan nggak boleh. Dibawa-bawa, apalagi dipakai buat keperluan pribadi. Ada tanah wakaf masjid, ya, tukang bakso lewat mau ngambil air buat gerobaknya, buat cuci piringnya dan sebagainya, ngambil dari air itu masjid, haram. Ada tanah masjid, ada masjid wakaf, apa namanya, dipakai keperluan sarana masjid ini tadi dan yang lainnya untuk apa namanya, untuk kepentingan pribadi, itu intinya nggak boleh. Jadi tayamum itu juga berkaitan hal ini perlu disampaikan, ya. Kalau orang-orang di sana atau orang-orang yang biasanya mengerti guru-guru yang ngajar itu biasanya mereka ngambil tanah itu dari luar, taruh di masjid buat tayamum khusus, ya, dari luar tanah diambil, ya, disiapin. Jadi masjid-masjid di kota Tarim itu di kamar mandinya itu ada kayak nampan, itu ada tanahnya di situ. Ya, ada nampan beberapa itu ada tanahnya. Itu buat itu untuk tayamum. Jadi udah disiapin. Begitu juga ada batu-batu istinja disiapin, masya Allah, ya. Yang mungkin nggak kita temuin di daerah kita sini, ya. Istimewa mereka menjaga syariat. Kemudian hadirin ikhwan rahimakumullah, yang penting intinya syarat yang akan kita pelajari atau yang berkaitan dengan tayamum ini untuk kita perhatikan bersama bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti atau solusi yang Allah Ta'ala jadikan hal untuk mempermudah kita. Karena hadirin rahimahumullah, satu hal yang kita selalu sering temuin, Allah Ta'ala mudahkan untuk itu jadi alat untuk kita bersuci. Paham? Air kita ketemu terus nggak? Ya, air apa aja. Yang penting kemarin kita udah pelajarin apa? Airnya yang penting apapun jenis air yang turun dari langit atau keluar dari, udah. Kalau nggak nemu juga pakai debu. Kira-kira susah gak kita nyari debu? Wow, usah jauh-jauh, muka kita aja debuan. Ibarat gitu. Muka lu debuan. Ibaratnya kan begitu. Jadi satu hal yang Allah jadikan kemudahan luar biasa buat umat Nabi kita Muhammad SAW, buat kita umat Islam, untuk bersuci kita dibolehkan, disyariatkan untuk menggunakan sesuatu hal yang mudah kita dapati. Coba kalau seandainya kita mau sholat disuruh bersuci pakai air terjun Niagara, masya Allah, tinggal sono semua kita, ya. Atau air yang keluar dari goa apa gitu, atau harus pakai air yang begini, atau pakai, kan ribet. Ini pokoknya air, ini pokoknya debu. Mau debu apa? Yang penting alladzi lahu gubar, yang ada debu terangkat kalau ya. Begitu juga
Atau pakai di sini ada sebutkan di sini. Masalah pakai romal. Romal artinya apa sih? Pasir ya, pasir kecil, batu-batu kecil. Tapi yang penting kering dan ada debu terangkatnya. Itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus mutlak debu dari tanah yang berdebu, enggak. Ya, kalau ada pasir kering dan dia ada debunya, itu juga boleh buat tayamum. Buat tayamum. Dan berkaitan dengan tayamum di sini, karena tayamum disyariatkan Bapak Ibu sebagai pengganti, maka selagi air itu dalam keadaan apapun masih bisa digunakan, maka nggak boleh kita pakai atau tayam. Tapi ketika air udah kagak bisa dipakai lagi, dengan keadaan apapun, baik itu airnya nggak ada ataupun memang ada tapi kita nggak bisa pakai air itu air, maka baru kita dibolehin tayam, maka kita baru boleh ditayam. Faham? Dalam hal ini juga dikarenakan tayamum itu ya tujuannya lil istibahah, hanya sekedar dibolehkan sebagai pengganti daripada air yang wajib, maka dalam niat tayamum pun niatnya untuk istibahah. Jadi kalau ente tayamum, kita tayamum, nawaitu tayamum listibahah, untuk diperbolehkan sholat dan sejenisnya. Faham? Taib, kita bakal bahas tayamum insyaallah mendetail, kurang lebih sedikit mendetail lah paling enggak. Dikatakan, sebutkan di sini, waman lam yajidil ma'ah, dan barang siapa yang tidak mendapati adanya air, au kana yadurruhul ma', atau air itu bisa membahayakan dirinya. Karena apa? Mungkin kalau dia nggak minum saat itu juga dia mati, tapi kalau dia minum airnya habis ya, atau dia nggak bisa pakai itu air karena sakit dan sebagainya, maka tayammama ba'da dukhulil waqt, dia boleh tayammum, tapi tayammum itu harus dilaksanakan atau boleh dilaksanakan, syaratnya yang pertama setelah masuknya waktu. Kita nih mau sholat isya nih, pakai wudhu, dari wudhu kita mau maghriban, kita maghrib wudhu, sholat maghrib, ada wudhu kita terus sampai sholat isya datang, kita mau sholat isya, wudhu kita belum batal, wudhunya dari maghrib tadi, boleh nggak sholat isya pakai wudhu tadi? Boleh. Kalau pakai sholat isya pakai wudhu dari zuhur, boleh nggak? Boleh. Kalau belum batal. Jangan heran bu, ulama kita itu sholat subuh pakai wudhunya isya. Ada lagi di antara mereka sholat isya pakai wudhunya subuh. Bayangin, nggak batal-batal seharian. Ya jangan mikirin, jangan ngukur sama kita. Kita kan otak kita nggak jauh dari jamban. Mau dikit-dikit mau kencing, dikit-dikit mau kebuang air. Mereka ya jangan disamain sama kita. Jauh. Jauh. Lu mereka makannya dikit, gimana mau keluar? Apa yang keluar? Coba. Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari puasa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Di antaranya dia buka sama sahurnya pakai korma muda. Itu pun cuma dikecop 3 kali. Udah. Sahurnya gitu doang. Bukanya begitu juga. Udah. Apa yang mau keluar dari dalam tubuhnya? Lah kita semua dimasukin. Ini semua keluar. Kita kan makanan kita kan yang lembek, yang keras, padat semua ya. Ada. Makanan lembek kita apa? Kita makan banyak nasi, buah-buahan tuh makanan lembek. Ya, yang keras-keras, palang pintu gitu kan. Jadi kembali lagi, kita mau wudhu
pakai wudhu kapan juga, yang penting asal belum batal mah ya nggak apa. Tapi kalau tayamum kagak boleh. Tayamum buat sholat isya, maka tayamumnya harus udah masuk waktu isya. Tapi tayamum saya dari maghrib masih ada bib, kagak boleh, batal udah. Keluar waktu udah batal tayamum yang tadi. Kenapa? Karena tayamum adalah taharatun dhaifah, adalah alat bersuci, sesuatu untuk bersuci tapi dia itu sifatnya lemah. Lemah. Kayak jadi nggak boleh buat sholat fardu ini. Tapi kalau seandainya sholat isya dia tayamum, habis sholat isya dia mau ba'diyah isya, dia mau witir, dia mau tahajud pakai wudhu isya, pakai tayamum isya, masih dia mau ngaji Quran boleh. Tapi kalau udah mau masuk sholat subuh, dia mau sholat subuh, nggak boleh lagi pakai tayamum isya. Paham? Nah, begitu. Yang pertama syaratnya ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Wa zawalin najasah, dan yang kedua setelah juga dia menghilangkan najis pada pakaian ataupun tubuhnya. Ya. Wa ma'rifatul qiblah, dan dia mengetahui arah kiblat. Ya. Jadi kalau orang mau sholat, di antara syaratnya sholat adalah ma'rifatul kiblat, mengetahui arah kiblat. Lah ente mau sholat, ente lagi di gunung Gunung Salak atau Gunung Galunggung, gunung apalah kah pokoknya. Sampai di tengah gunung, di gunung sholat, di tengah hutan mau sholat. Gue mau sholat nih, kiblatnya kemana ya? Tuh, mau nanya apa siapa itu? Oh, saya ahli perbintangan beb, tapi gelap nih, mendung. Wah, ketutup ilmu langsung. Ya, gimana? GPS nggak ada sinyal, baterai habis. Ayo. Mau nanya jin takut. Paham? Mau nanya, ini malam gelap, ini itu segala macam, nggak ada alat buat kita mengetahui arah kiblat. Terus mau sholat, boleh nggak? Sholat sebelum tahu kiblat? Nggak boleh, harus tahu kiblat dulu dengan yakin ataupun minimal prasangka, tapi didukung dengan ilmu. Jangan ente ambil botol ya, terus begini, kiblat kemana, berarti itu ilmu apa? Kayak bocah ya. Terus tenang beb, saya bawa cincorang, nyanyi cincorang, kiblat di mana, ke situ, berarti itu. Ya nggak boleh pakai ilmu gituan, nggak ada urusan. Tapi minimal, nih perasaan begini nih. Soalnya kan kalau ini kan begini nih, ini kayaknya kiblat sana. Anda yakin kiblat sana? Udah sholat gitu, sah. Harus tahu dulu kiblat minimal, harus ditentuin dulu kiblatnya minimal dengan zon, jelas. Nah itu. Kemudian dibolehkan kita tayamum dengan syarat tadi masuknya waktu, suci dari najis, bersih dari najis, begitu juga mengetahui arah kiblat. Kemudian tayamum itu biturabin, harus dengan debu yang memang murni, debu itu dari tanah alami atau yang terangkat memang sifatnya, bukan debu dari tepung terigu ya, atau debu dari apa misalnya kayak gitu, semen halus tuh ya, kan ada debunya juga. Jangan, harus debu dari begitu. Bib, gimana Bib kalau misalnya debu kagak ada, yang ada genteng sama kendi? Gimana kalau genteng sama kendi ditumbuk-tumbuk, dihalusin, jadi kan ada debunya tuh.
Boleh nggak? Ya boleh, karena itu juga asalnya dari paham? Ya, itu nggak apa-apa. Taib, intinya debu. Ya jauh-jauh, paling jauh muka kita deh, gini, pak gitu ya. Kan debuan muka lu pada. Biturabin khalis, yang sifat debu itu pertama murni memang debu. Gak ada campuran kejatuhan tepung, kejatuhan apa namanya nih, kapur tembok, ya nggak ada memang murni tanah debu segala macam ya. Tahur, begitu juga suci. Dalam arti suci, dia mensucikan, bukan debu yang sifatnya musta'mal. Ada nggak debu musta'mal? Ada. Kalau debu itu kejatuhan debu yang dipakai buat tayamum setelah diniatin. Ngerti? Paham? Contoh begini. Orang kalau pakai tayamum tuh begini caranya nih, ya. Ini debu diginiin, nih pakai tangan, nggak usah terlalu diginiin, mekarin banget, jangan. Kram akhirnya. Sedang aja, sedang. Debu diginiin, nih, tuh. Ya, tanah diginiin, tek. Disunnahkan, ya, diringanin debunya, dalam arti diginiin, tuh. Ya, nah dari sini baru niat. Niat itu tempatnya saat kita mengangkat debu menuju arah muka kita. Jadi debu diginiin. Nah, niat dalam hati, nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah, muka. Jelas? Nah, habis itu yang ini nih jangan ke sini lagi. Tapi pindah ke, ngerti? Ya. Habis itu ya kan sunnah begini lagi nih, ngerti? Langsung kita pakai ke tangan gini, so. Nanti ada caranya kita ajarin, kita kasih tahu, mungkin udah tahu tuh loh. Habis itu begini, itu tayamum. Nah, yang kedua di sini nih yang udah kita ringanin, yang buat tangan, kan ada kejatuhan juga nih di sini yang udah diniatin, ya, atau yang kalau kita lihat dan kita tahu memang itu ada kejatuhan, hal yang ini debu-debu yang dianggap itu satu, atau juga debu musta'mal dari najis, menghilangkan contohnya debu apa yang najis atau yang bekas dipakai buat ngilangin najis? Debu yang dipakai buat nyuci bekas kena anjing atau najisnya anjing atau kalau orang diindusin nama anjing, ya, ada orang diindusin nama anjing, dijilatin, ya, atau kena najisnya anjing dan babi lah, naudzubillah, sallallahu alaihi, dianjurkan baginya untuk membersihkan najis tersebut. Caranya gimana? Dengan nyuci 7 kali basuh, salah satunya dengan dicampur debu. Nah, debu bekas make itu debu jadinya apa? Musta'mal. Nggak boleh lagi itu buat tayamum. Makanya dikatakan ya khalis, bersih, benar ya. Lahu gubar, ya, dan memiliki debu yang terangkat, yang kalau ditiup bisa terbang. Fil wajhi, yang pertama ke mukanya, ke mukanya. Jadi kayak tadi caranya, ya, ambil, ringanin dikit, habisnya angkat, niat nawaitu tayammum listibahati fardhi as-shalah. Saya niat tayamum untuk dibolehin fardu sholat pakai kayak pakai batasan muka saat wudu, ya. Dah paham? Nggak usah pakai, nggak usah, biar afdal bib, bodoh ente, bukan biar afdal. Udah habis pakai buat muka, maka di sini wal yadain, dan kedua tangan.
Nah, jadi udah pakai buat muka, ambil lagi. Ya, ambil lagi. Ringanin. Aduh. Nah, pakainya yang buat tangan nih begini. Maaf, saya buka. Nih, tangan kita nih bagi dua. Antara ini nih yang jari-jari, Bu, yang jari-jari itu taruh di sini nih. Tuh. Jadi kayak begini nih. Tuh. Ini ujung jari yang paling tinggi itu ada di bawah. Kayak gini. Ya. Tuh. Supaya kena. Lalu di kita giniin nih. Tuh. Ke semuanya. Sampai ke siku. Udah lewat dari siku, dibalik. Yang ini jadi di luar. Nah. Jelas nggak? Jelas. Habis itu sampai sini doang nih. Tuh. Habisnya sini juga. Tuh. Langsung. Ini gini. Ya. Habisnya dibalik. Tuh. Baru selesainya gini. Dan habisnya gini. Tuh. Itu cara tayam. Udah kelar. Ya. Kelar. Jadi gampang cuman. Nah, ingat meringankan sisa debu tadi juga dianjurin kalau bisa jangan di posisi tempat ngambil. Jadi kalau mau ngeringanin gini. Baru pindah. Sehingga di sini masih dikatakan suci. Boleh ambil lagi. Pindah lagi. Dah. Kelar, ya. Fil wajhi wal yadain yurattibuhuma dengan tartib, muka dulu baru bidorbatain dengan 2 kali pukulan atau 2 kali pengambilan atau debu tadi. Biniyatin dengan niat istibahat fardhu shalah, dibolehkannya fardhu shalah. Ma'an nakli diiringi dengan memindah barengan. Waktu niatnya itu barengan dengan memindah debu ke muka. Wa mashi awalil wajhi, ya, jadi dan mengusap awal wajah. Jadi ketika memindah nawaitu tayammum listibahati fardhi as-shalah. Jelas ya? Jelas. Wallahu a'lam. Kemudian faslun fima yahrumu ala man bihi hadatsin asghar au awsat au akbar, wallahu a'lam. Yang selanjutnya adalah bab tentang muharramat, hal-hal yang diharamin buat orang yang nggak punya kesucian. Maksudnya dia nggak punya wudu, atau dia junub, atau dia haid, atau dia nifas. Wallahu a'lam. Fatihah wal qubul wal iqbal sallallahu alaihi zahir batin wa fil dhunub la hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. الذين أنعمت عليهم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب